Shalom semua, selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap berkat dan rahmat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai renungan kami. Berkati kami, sertai kami agar setiap renungan yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami mulai hari ini dan untuk kedepannya. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah menjadi terang di tengah kegelapan, yang diambil dari Matius 5 ayat 16, yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Hidup manusia hanyalah sementara, dan kehidupan manusia tentunya tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan Yesus. Sehingga janganlah kita mencoba jauh dari Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus penolong yang setia bagi kehidupan manusia. Sebagai orang percaya, kita sangat diharapkan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Maksudnya adalah kita dapat berbeda dengan orang lain pada saat kita dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Artinya, bahwa kita harus menjadi pembawa firman bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, ketika dalam pergaulan, kita harus menunjukkan tutur kata dan tindakan yang selalu tertuju pada perintah atau kehendak Tuhan Yesus. Walaupun sesama di sekitar kita tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, inilah suatu perintah yang seharusnya kita lakukan. Dan ketika kita mampu menjadi terang bagi orang lain, pastinya kehidupan kita akan membawa berkat bagi kehidupan orang lain melalui pembaharuan diri dari gelap menuju terang. Kata terang adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam ajaran-ajaran Injil. Rasul Yohanes menyatakan bahwa misinya adalah untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan bahwa akulah terang dunia. Pernyataan seperti itu telah dinubuatkan sebagai tanda untuk diberikan ketika dia dilahirkan. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita teladan mulianya sebagai terang dan sebaliknya. Kita diminta untuk menjadi terang dunia juga. Kita diminta olehnya untuk hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata terang telah dikutip juga di banyak tulisan suci dan ajaran-ajaran para nabi dan rasul ketika merujuk pada Injil, pengetahuan serta ilham dari Roh Kudus, dan sebagainya. Kita dapat dengan mudah memahami arti dari ajaran-ajaran ini ketika terang digunakan sebagai contoh, khususnya ketika membandingkan antara terang dengan kegelapan. Sekarang mungkin tidak mudah untuk menjadi terang bagi dunia ketika kita dikelilingi oleh godaan-godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat di hadapan kita. Karena dia berusaha membingungkan dan menjerat kita. Begitu kita terperangkap dalam godaan-godaan ini, terkadang hampirlah mustahil untuk melepaskan diri dan terang kita menjadi redup. Agar aman dan dapat mempertahankan terang kita harus mengenali apa godaan-godaan ini, dan kemudian kita perlu menjadi tak tergoyahkan dalam tekad kita untuk menghindarinya. Ada beberapa faktor yang membuat orang Kristen masih hidup di dalam kegelapan. Yang pertama adalah tidak menghidupi dan tidak melakukan firman. Orang yang firman hanya didengar di gereja, tapi firman atau khotbah yang didengar di gereja tidak dilakukan, sehingga firman itu tidak menjadi terang dalam hidupnya. Yang kedua, percaya sama Tuhan masih di mulut. Orang yang percayanya tidak dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari, dari tindakan, kelakuan, langkah-langkah sehari-hari tidak menjadi terang. Jadi, percaya pada Tuhan hanya di perkataan, tapi tidak tercermin pada tindakannya. Dan yang terakhir adalah karena tidak mengenal Tuhan secara benar. Jika kita mengenal Tuhan secara benar, maka kita dapat mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita, menyelesaikan persoalan dalam hidup kita, dan memproses hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang menjadi terang di tengah gelapnya dunia. Yang pertama adalah jaga perkataanmu. Orang Kristen tidak bisa menjadi terang jika tidak bisa menjaga perkataan. Di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata yang tepat di waktu yang tepat akan menimbulkan pengharapan dan semangat dan menimbulkan kekuatan bagi orang yang mendengarkan. Tanpa disadari, dari perkataan kita yang tidak baik, kita tidak bisa menjadi terang.
Sebaliknya, dengan perkataan yang baiklah itu yang akan menyejukkan, memberkati, dan perkataan yang menguatkan di orang di sekitar kita. Dan yang kedua adalah harus tahu bedanya reaksi dan respon. Reaksi adalah stimulus atau pengaruh dari luar, sehingga akan timbul tindakan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, yang cenderung akan mengaruhi orang yang lain yang ada di sekitar kita. Sedangkan respon adalah tindakan yang cenderung dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Di saat sekarang ini, banyak orang yang cenderung reaktif, bukannya responsif. Jika orang memiliki hati yang benar, cenderung akan bertindak responsif dan tidak reaktif. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang murah hati. Yang menjadi lawan kata dari murah hati adalah pelit atau kikir. Orang yang murah hati akan memberi tanpa menghitung dan memperhitungkan. Membangun kemurahan hati hanya sekedar kebiasaan, asal dilakukan secara konsisten dan setiap hari dengan hati yang tulus. Yang harus dipraktekkan jika ingin menjadi orang yang murah hati adalah lakukan atau memberikan sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal, dengan tidak memperhitungkan berapa yang akan kita berikan tanpa ada maksud atau tujuan tertentu. Jika ini kita latih setiap hari, murah hati ini akan menjadi gaya hidup. Apa yang kita berikan tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa pertolongan atau tindakan. Marilah kita semua berusaha untuk menjadi bersih dan murni agar kita dapat menjadi terang dan cerminan terang yang kuat. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kita. Dia adalah teladan dan kekuatan kita. Semoga kita semua memiliki komitmen untuk mengikuti Dia, untuk menjadi terang dan bercahaya bagi dunia. Jadi itu renungan kita hari ini. Saya berharap apa yang kita renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi contoh juga bagi kehidupan kita selanjutnya. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini, tapi sebelum itu mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, kami sudah menyelesaikan renungan kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati sertai kami dan bimbing kami agar kami dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.